Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas D, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dengan anggotanya yaitu saya Fitri Nur Aisyah, NPM 213403073. Perkenalkan, nama saya Salsabil Anissa Isnaini dengan nomor NPM 213403136. Nama saya Nela Natasya, NPM 213403141. Perkenalkan, nama saya Dela Alvina, NPM 213403187. Perkenalkan, nama saya Sherly Apresa Suherman dengan nomor NPM 213403108. Saya Fauzan Zaki Afurkon dengan NPM 2134042. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 7 yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia ekuivalen dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scio dan science, yang juga berarti pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan. Lalu, apa itu pengetahuan? Pengetahuan secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam ensiklopedia of philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Kazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Lalu, apa itu perbedaan dari ilmu dan pengetahuan? Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat, sistematisnya, dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah, Renaissance, dan humanisme. Jika pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, bahwa dasar iptek harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia serta alam sekitarnya. Kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang biadab. Tiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu, bahwa iptek harus dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, bahwa pengembangan iptek haruslah bersifat demokratis. 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu, bahwa dalam pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan, keadilan dalam kehidupan manusia. Pancasila adalah pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhan melalui semangat persaudaraan, pengangkatan derajat rakyat, serta keseimbangan antara jasmani dan rohani manusia di dalam aktivitas keuangan. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa mengimplementasikan Pancasila dalam akuntansi dapat memberikan berbagai manfaat seperti solidaritas, kepuasan batin, rasa senang, dan rasa bersyukur.
Pancasila tidak hanya memusatkan perhatian dari segi material, melainkan juga segi non-material. Penerapan Pancasila terhadap akuntansi menunjukkan hubungan antar manusia dengan Tuhannya dan hubungan antar manusia dengan sesamanya dalam mempertanggungjawabkan informasi mengenai laporan keuangan dan lainnya. Maka dari itu, dari penerapan diharapkan terciptanya kinerja akuntansi yang baik yang tidak hanya mementingkan kepentingan masyarakat luas. Pengelolaan keuangan adalah salah satu kunci utama dalam kemajuan sebuah negara. Untuk itu, perlu sebuah tatanan nilai sebagai kode perilaku dalam pengelolaan keuangan negara untuk menghindari perilaku KKN yang menjadi penyakit utama bagi negara berkembang seperti NKRI. Artinya, bahwa ilmu akuntansi bukan satu-satunya yang diperlukan untuk mengelola keuangan negara, tapi perlu penguatan kode perilaku yang disebut ilmu akuntansi Pancasila. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam profesi akuntan akan melahirkan sebuah paradigma akuntansi yang kokoh dalam dokuenter perilaku KKN. Pada saat itu, Pancasila bertransformasi dengan kode perilaku dalam ilmu akuntansi yang kemudian akan membawa pada kemajuan NKRI. Pengelolaan keuangan dengan ilmu akuntansi Pancasila akan mewujudkan cita-cita tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menjadikan Pancasila untuk melandasi keilmuan akuntansi. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap para akuntan yang berkarakter kebangsaan. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai filosofi dasar pengembangan akuntansi dan sekaligus pengembangan karakter akuntan Indonesia. Yang ketiga yaitu harus bersikap kritis dalam mengadopsi pemikiran bisnis dan akuntansi, mensinergikan pola pemikiran tersebut dengan kepribadian bangsa. Yang keempat yaitu melakukan revitalisasi keberadaan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Yang kelima yaitu kesadaran atas situasi ekonomi dan politik saat ini merupakan pengingkaran nilai-nilai Pancasila yang pada akhirnya akuntan tidak boleh terbawa arus pendikreditan Pancasila dengan membenturkannya pada realitas saat ini. Yang selanjutnya yaitu organisasi profesi akuntan harus berani melakukan konstruksi kode etik profesi yang dimuati dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh yaitu harus diterapkan sumpah profesi akuntan sebagai upaya infusi spirit ketuhanan dan kesetiaan kepada Pancasila. Akuntansi spiritual hadir sebagai sarana untuk mewujudkan sikap kerendahan hati manusia. Melalui akuntansi yang berbasis pada nilai spiritual, jika akuntansi spiritual dimaknai dalam sudut pandang pragmatis, maka tetap saja manusia akan berorientasi pada unsur-unsur materi. Aspek manusia menjadi sangat penting dalam konsep akuntansi, mengingat manusia merupakan pihak pembuat sekaligus pelaksana dari konsep akuntansi. Tanpa adanya manusia, akuntansi tidaklah mungkin bisa dipikirkan, dilaksanakan, dan dikembangkan. Asas gotong royong yang menjadi dasar dalam membangun akuntansi harus ada semangat kebinekaan di dalamnya. Tanpa adanya semangat kebinekaan, asas kekeluargaan yang menjadi ruh dalam akuntansi, sila ketiga hanyalah sekedar formalitas semata dan tidak mampu diaplikasikan dengan baik. Akuntansi tidak hanya dibuat demi tujuan kepentingan bisnis semata, tanpa memedulikan nasib dan kepentingan rakyat sebagai salah satu unsur terbentuknya sebuah negara. Untuk selalu bersyukur atas berkat yang diberikan olehnya, demikian pula sebaliknya. Melalui pertanggungjawaban kepada sesama, manusia tidak hanya diajarkan untuk mengutamakan kepentingan pribadi, namun juga bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Kesan-pesan belajar pendidikan Pancasila bersama Pak Adi yaitu: pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi yang telah memberikan ilmunya kepada kita selama 1 semester ini. Kami mendapatkan ilmu Pancasila tidak hanya berdasarkan teori-teori saja, tetapi melalui diskusi dan contoh dalam kehidupan nyata. Metode pembelajaran yang digunakan Pak Adi cukup efektif dan menarik.
Kita sebagai mahasiswa harus aktif dan dengan cara seperti itu wawasan kita akan berkembang melalui pertanyaan yang dilontarkan teman-teman ataupun Pak Adi. Selain itu, belajar dengan Bapak juga tidak tegang, cukup santai tapi serius. Semoga Bapak senantiasa diberikan kelancaran dan kesehatan dalam proses mengajarnya, dan ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang Bapak ajar.